Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Hendrawan. Saya adalah mahasiswa D3 Keperawatan di Politeknik Yekpermas Banyumas. Ada nggak dari kalian yang pernah atau lagi ngerasain susahnya komunikasi, baik itu berpendapat ataupun menerima pendapat? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Kita dapat mengatakan bahwa itu umumnya melibatkan pengirim, orang yang memulai proses komunikasi dengan mengirimkan pesan, receiver, yang tidak ditunjukkan kepada pesan tersebut akan disampaikan. Isi komunikasi yang efektif yaitu 1. Karakteristik, 2. Keterampilan, 3. Makna, dan 4. Hambatan. Elemen-elemen yang membuat komunikasi efektif yaitu 1. Pesan yang jelas, 2. Pesan yang benar, 3. Pesan yang lengkap, 4. Pesan yang tepat, 5. Keandalan, 6. Pertimbangan penerima, 7. Sender's courtesy. Menyampaikan pesan secara efektif adalah seni serta keterampilan yang dikembangkan setelah latihan dan pengalaman berkelanjutan. Serangkaian keterampilan yang telah ditentukan sebelumnya yang diperlukan untuk proses komunikasi yang berpengaruh adalah sebagai berikut. 1. Ketaatan. Seseorang harus memiliki pengamatan yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak dan informasi. 2. Kejelasan dan singkat. Pesan harus disusun dengan kata-kata sederhana dan harus jelas dan tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. 3. Mendengarkan dan memahami. Keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada, dan sabar. Ia harus mampu memahami dan mengawasi pesan dengan baik. 4. Kecerdasan emosional. Seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. 5. Self-efficacy. Selain itu, dia harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. 6. Percayakan diri. Menjadikan salah satu keterampilan komunikasi yang paling penting. Kepercayaan diri dari pesan yang disampaikan. 7. Hormat. Menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. 8. Komunikasi nonverbal. Untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi sarana nonverbal. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. 9. Pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Anda perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain-lain. 10. Memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk perspektif orang lain juga.
Signifikasi komunikasi efektif dalam bisnis. Anda pasti bertanya-tanya, apa sih peran komunikasi efektif dalam bisnis? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pahami pentingnya komunikasi bisnis yang berikut ini. 1. Manajemen karyawan. Komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien karena karyawan yang didengarkan oleh manajemen puncak dan ada komunikasi terbuka dalam organisasi. 2. Membangun tim. Orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama, sehingga komunikasi yang efektif meningkatkan moral seluruh tim. 3. Pertumbuhan organisasi. Ini memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik, mengintensifkan hubungan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Semua ini mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. 4. Bangun yang kuat. Interaksi seringkali berhubungan dengan banyak hal. Mereka secara positif memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan memelihara hubungan jangka panjang dengan orang lain dalam organisasi. 5. Pastikan transparansi dan kembangkan kepercayaan. Komunikasi yang efektif dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan memastikan berbagai informasi yang lengkap. 6. Memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan bebas untuk berbagi ide dengan mengeksplorasi sisi kreatif dan inovatif mereka. 7. Mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif menghilangkan kemungkinan kebingungan dan menyampaikan pesan secara jelas dan tepat. Dan yang kedelapan adalah pertumbuhan organisasi. Dengan menjaga hubungan baik antara karyawan dan manajemen, meningkatkan fungsi dan mengarah pada tujuan perusahaan. Hambatan komunikasi efektif. Anda pasti penasaran, kenapa sih terjadi hambatan dalam komunikasi efektif? Komunikasi efektif terhambat karena terdapat kendala tertentu yang menghambat proses komunikasi sehingga kurang bermanfaat bagi pengirim maupun penerima. Hambatan ini dikategorikan dalam 3 kelompok. Mari kita pahami secara detail di bawah ini. Yang pertama adalah hambatan yang melibatkan kata. Kata-kata memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Setiap gangguan atau gangguan dalam cara pesan dapat menyebabkan miskomunikasi. Berikut adalah berbagai jenis hambatan komunikasi yang terkait dengan kata-kata. Bahasa ini adalah media komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknik secara berlebihan, penerima akan kesulitan memahami pesan dengan jelas. Ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan. Meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas yang melibatkan banyak pengertian, penerima tidak dapat terhubung dengan gagasan yang benar. Pesan tidak terorganisir. Ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membuat pesan yang kuat, itu kehilangan efisiensi dan maknanya. Kelebihan informasi. Efektivitas komunikasi berkurang ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Kedua, hambatan yang melibatkan latar belakang seseorang. Orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Atribut-atribut ini sangat mempengaruhi proses komunikasi efisiensi. Ini melibatkan hambatan, yaitu perbedaan sikap, perbedaan demografis,
kurangnya pengalaman atau perspektif umum, dan melompat ke kesimpulan. 3. Hambatan fisika. Hambatan ini dapat dialami secara langsung, tetapi menantang untuk diatasi. Yang termasuk hambatan fisika yaitu jarak fisik, kebisingan, dan juga hambatan fisiologis.